Kamu dititipin, gua titip ini ya tak ya. Lu jagain ya. Itu sama. Kalau puasa tuh kita benar-benar makannya cuma mie instan. Perkara itu nanti jalannya gimana Allah bersama kamu. Sama. Terima kasih buat Kakak Halilintar. Terima kasih buat Atta Halilintar. Terima kasih banyak buat Jakarta dan Dunia. Thank you Atta Halilintar. Giveaway-nya berguna banget untuk anak saya yang harus school from home. Nih, gue tambahin guys, ada hadiah PS4, kamera. Gue mau totalitas buat subscriber gue. Nih, kamera buat siapapun yang mau nge-vlog, kita udah siapin hadiahnya biar kamu nanti bisa nge-vlog. Caranya gampang, tinggal subscribe channel Atta Halilintar. Ada tambahan hadiah, bukan hanya handphone sebanyak yang kemarin, sekarang tambahan hadiah kamera PS4. Soon bakal ada apa lagi gitu ya guys. Ini bakal ada luar biasa, mungkin ada motor atau ada sesuatu yang lebih. Kalian subscribe sekarang channel Atta Halilintar. Bersama kita mampu hapus air mata, tak ada lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Dulu punya band nih katanya, menurut cerita ya, katanya dulu Papi ini punya band namanya Kidnap Katrina sama adiknya Mas Bim Bim Sleng. Sebenarnya pemain drumnya adiknya Mas Bim Bim, pemain gitarnya kakaknya Koko, kakaknya kakak, kakaknya kakak Sleng. Pemain gitar satunya adalah anaknya Tony Kuswoyo, Damon Kuswoyo. Almarhum Teguh, ada anaknya, anak PL, dia jago main keyboard. Terus yang sekarang pemain bass Gorga, itu dia sekarang banyak di Sukabumi, tapi sekarang balik Jakarta. Tapi katanya itu baru satu album, terus vokalisnya langsung diganti. Iya, aku dikeluarin. Kok bisa dikeluarin? Apa memang waktu itu suaranya belum terlalu menggoyahkan hati para wanita atau ya? Biru waktu itu tetap semua di tangga lagu, dan Biru kan dinobatkan menjadi 1000 lagu, salah satu 1000 lagu terbaik di industri musik Indonesia. Dan itu lagu menggelegenda banget sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi alasannya kenapa tiba-tiba waktu itu ya memang, diganti? Ada masalah kah atau gimana? Enggak, aku kan waktu itu sempat pindah dari Sleng, pindah hidup mandiri di Petojo di Grogol. Kenapa aku hidup mau misah dari kehidupan potlot? Sebetulnya bukan mau pergi atau bagaimana. Aku mau mencoba mandiri, satu. Kedua, dan kalau emang di potlot harus ada regenerasi. Nggak mungkin tempatku itu aku pakai terus di situ. Aku kepingin ada yang gantiin lagi. Akhirnya merasa aku udah punya mulai banyak dibantu potlot. Masa aku terus-terusan harus hidup dengan teman-teman potlot, istilahnya menjadi di situ. Aku kepingin coba mandiri, mencoba ingin petualangan baru lah ya. Petualangan baru bahwa aku harus hidup mandiri. Aku selalu hijrah. Akhirnya aku hijrah di sana, baru menemukan dunia. Disitulah ada konflik-konflik yang akhirnya aku dikeluarkan dari band Kidnap. Tapi yang aku lihat ya, kenapa band-band ini selalu biasanya suka ada konflik ya. Entah vokalisnya keluar, entah vokalis bernyanyi sendiri, atau vokalisnya ganti. Ya. Ini jadi selalu jadi pertanyaan buat aku. Mungkin Pipi tahu sebagai salah satu. Ya, memang grup band itu kan awalnya memang dari mandiri atau dari egois. Seniman semua egois. Punya ego masing-masing. Yap. Dan karena berat, egonya kuat masing-masing, karena memang anak band Kidnap itu sangat unik bandnya, alirannya dibilang nggak jelas alirannya, karena Anang pop, Damon itu heavy metal, Koko itu art rock, si Gorga itu musik Eropa, rock Eropa, si Teguh new age, terus si Asto itu funk. Jadi nggak jelas tuh diramu jadi satu. Makanya ego itu memang zaman itu sulit lah ya untuk disatukan. Tapi band selalu memang begitu. Ujiannya begitu ya. Pasti band dunia pun sama. Benar. Dan Sleng itu bukan formasi yang hari ini, bukan formasi murni kan. Udah banyak pergantian dan awal-awalnya. Kalau ditanya nih, siapakah orang yang paling berjasa untuk seorang Anang Hermansyah dan kenapa? Yang awal nerima aku dan mau menerima langsung pada saat aku datang ke potlot. Tapi kalau ngomong berjasa, aku bilang Dani berjasa karena Dani Septiadi yang minjemin duit itu berjasa. Karena minjemin duit 1 juta. Habis itu baru ketemu Pak Sleng, aku datang nekat. Terus kenapa aku bilang berjasa banget? Karena waktu itu kalau Pak, ngapain sih nih anak gak jelas? Udah, lu cari jalan sendiri bisa aja. Tapi enggak, dia ya udah lu ikut gue ya, lu bawa gitar gue. Oke, aku bawa kemana-mana tuh gitar. Aku bawa kemana-mana itu. Jadi asistennya lah ibaratnya. Iya, bukan asisten sih, asisten lebih keren ya. Enggak beneran. Kayak itu sebetulnya lah gitu ya. Ya rodis dibilang.
ya, Rodisnya Pai. Aku bawa gitar itu kemana-mana. Itulah, dan dia memang belajar musik sama dia banyak. Karena aku sering lihat dia bikin lagu, bagaimana dia bermusik. Disitulah aku terpengaruh banyak dari Pai. Karena aku bareng sama dia hampir tiap hari tuh bikin musik, bikin lagu, bikin macam-macam. Berkaryalah dari situ. Dari situlah yang aku bilang, ya kalau aku bilang seperti itu, kalau secara besarnya adalah Potlot yang sangat berjasa dalam perjalanan karirku. Kalau personnya akhirnya aku bilang yang tadi, bahwa mulai Mas Bim Bim sampai Pai itu orang yang berjasa ya di karir. Berjasa banget. Bim Bim, Pai, ya slang lah zaman itu memang kok mau nerima orang Jember, kemampuan juga nggak luar biasa juga, nggak tahu melihatnya Mas Bim Bim dan anak-anak Potlot. Ya udah Anang bisa tidur di dalam. Gimana caranya? Aku juga nggak tahu. Kok bisa gitu? Iya kan aku tidur bareng Supergroup Indonesia. Iya betul. Zaman itu bercengkrama tiap hari sama mereka dan aku ngelihat kelakuan mereka semua. Aku tahu semua gimana Bim Bim itu gimana, Mas Bim Bim itu gimana, Bongki itu gimana, Pai Sleng itu gimana, Indra Kadarsi itu gimana. Iya kan? Aku tahu itu semua. I see. Hidup bareng dia. Kakak Sleng itu aku tahu banget. Tuh guys ya, kalau mau tahu Tahu rahasianya banget. langsung aja DM ya Om Anang ya. Tahu iya. Tapi kalau ditanya nih ya, apa pengalaman yang paling menyedihkan dan mengharukan selama karir di dunia musik? Ini di dunia musik ya, bukan pribadi dulu nih. Paling menyedihkan Di dunia musik. terhadap karirku ya, perjuangan karir ya berarti. Ya yang sampai hari ini masih aku selalu bertanya dan aku perjuangkan sampai hari ini adalah seniman Indonesia belum bisa mendapatkan haknya dengan selayaknya. Dan aku juga termasuk bagian orang yang memperjuangkan royalti zaman itu. Ya itulah yang aku selalu sampai hari ini gak akan bisa berhenti memperjuangkan itu. Ya sampai kapan seniman musik Indonesia bisa mendapatkan seperti layaknya apa yang sudah dia kerjakan. Seperti di luar negeri gitu ya. Luar negerinya, kalau ngomong luar negeri yang mana? Kalau ngomong luar negeri Seperti Amerika, Amerika, ya memang kita jauh karena sulit. Amerika itu dia pasarnya dunia. Tapi pasar Indonesia 263,2 juta orang itu pasar besar. Dan industri musik Indonesia itu punya pengaruh kuat di Asia. Sangat pengaruh kuat. Banyak lagu Indonesia yang sudah diartikan bahasa Cina dan diedarkan di sana. Banyak hari ini. Cuman gimana itu men-tracingnya nggak tahu. Tapi kenapa karya orang luar masuk ke Indonesia, dia bisa trace, bisa di-trace bahwa dia bisa dapat orang-orang sana. Tapi Indonesia kenapa nggak bisa? Itu yang diperjuangkan sama Pipi ya. Iya, ya harus diperjuangkan oleh orang yang merasa profesinya di situ. Kalau aku bilang bukan hanya Anang, pasti semua yang merasa profesinya harus diperjuangkan, harus diperjuangkan. Dari rambutnya Pipi masih gondrong. Masih gondrong sampai pendek sampai warna hijau. Sampai warna hijau. Masih mikirin itu ya, Bi, ya? Masih mikirin itu. Tuh ya, jadi semoga ya semua ini kita ke jalan yang lebih baik ya, Bi, ya, permusikan ini ya. Harus bisa. Tapi ini pertanyaan nggak penting nih, Bi, ya. Itu kenapa sih Pipi pernah potong rambut dari gondrong ke pendek? Satu, aku potong rambut itu mulai pendek. Karena apa tuh, Pi? Ada nggak ya fotonya ya? Lupa aku ya. Itu kapan mulai pendeknya? Setahu aku lupa. Potong Tapi pendek banget itu ya semenjak sama Bunda. Oh, Bunda yang nyuruh. Dan Aurel Azriel udah mulai dewasa dan mulai bisa mempenetrasi aku. Udah jelek potong aja. Iya. Gitu, itu mulai aku ya udahlah potong pendek lah. Kalau nggak ada mungkin ya aku panjang terus sampai sekarang kali. Buktinya Arsya kan panjang tuh. Aku kepingin Arsya sekarang panjang, biarin aja di sampai segini tak biar. Oh, biar kayak pipinya dulu. Biar. Oh. Mau liatin video yang mana nih? Nah, Apa video yang mana? coba. Itu Pipi juga sibuk banget ya. Iya. Maksudnya Pipi kerja. Jadi kita dulu Udah kayak ibu dulu. Setiap Pipi pergi aja tuh aku nangis di rumah kayak kangen. Padahal itu cuma 2 hari nangis. Tiap hari kan lu? Iya tiap dulu hari Pipi ya? Setiap hari ada setiap ya? hari tuh pergi. Nah terus di ruko dulu kita ya udah sekolah. Main sama anak kampung. Nah, Main, itu iya. yang nutupin kita Iya, suka bicara. kita tuh main sama anak kampung dulu. Iya, main anak belakang. Karena kan Pipi kan kerja, nah kita nggak ada yang ngurusin cuman ada iya, om. cuma ada manajer Mbak, Pipi iya. sama Mbak. Terus dulu kita juga kalau puasa tuh kita benar-benar makannya cuma mie instan. Buka puasa sama sahur tuh benar-benar makannya itu. Kalau enggak kita
kita beli nugget atau soalnya di sampingnya ruko itu ada warung. Nah, kita tuh selalu beli apapun di situ. Iya, jadi kita tuh kadang ngutang di warung sampai 2 juta, 3 juta. Kalau di warung kecil loh. Warung bener-bener warung pinggir jalan yang jualnya kayak cuman 5 ribuan, yang kayak begitu, 3 ribuan, tapi yang kacang-kacang kayak gitu. Kita tuh saking kayak suka jajan kita tuh sampai kayak gitu. Jadi masa-masa itu bener-bener masa-masa yang nggak pernah bisa dilupain dan nggak akan dilupain sih, karena dari situ kita jadi kayak belajar banyak, terus kita jadi belajar juga bersyukur. Itu posisi kita berdua tuh benar-benar yang kira-kira Pipi tahu dari isi video ini? Tahu. Nah, itu Pipi lagi di fase apa tuh, Pi? Sampai katanya anak-anak Pipi kayak nggak ada yang rawat. Apa pandangan Pipi? Pandangannya. Atau mungkin ada Pipi mau ceritakan, mungkin banyak juga. Ceritakan bahwa single parent tuh nggak mudah. Bahwa single parent tuh lebih baik dihindari. Makanya di agama bukan tidak diperbolehkan, boleh, tapi dibenci. Karena memang gak gampang, karena ada titipan Tuhan yang dia harus jalanin, dan dia itu dititipin sebetulnya. Makanya kan anak adalah titipan Tuhan. Kamu dititipin, gua titip ini ya tak ya, lu jagain ya. Itu sama. Dan ngisi orang hidup. Kenapa kita akhirnya bisa melahirkan seorang anak? Karena ada dua yang disatukan. Pada saat dua menjadi satu, itu kan berarti ada kanan dan kiri, ada plus minus yang diisi terhadap anak ini. Pelajaran yang aku ambil dari peristiwa itu adalah, ya kenapa itu dibenci? Karena pada saat kita punya keturunan, itu ngisinya nggak akan lengkap isinya. Makanya aku bilang orang Lazriel zaman itu adalah dia nggak lengkap menerima keutuhan sebuah keluarga. Dia mendapatkan ilmu melihat dunia, itu tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap dari plus minus itu. Dia hanya dapat dari bapaknya, dan bapaknya ingin juga menjadi ibu dan ingin jadi bapak. Itu nggak gampang jalan. Gak gampang, bener. Nggak gampang. Katanya sampai Om Anang jual jam tangan juga buat Jam membiayai tanganku hidup. aku jual semua. Itu simpenanku, karena waktu perceraian aku hanya bisa bawa itu. Itu pun aku jual, semuanya aku jual. Aku sampai nggak punya jam lagi. Mulai benar-benar dari zero kah atau? Zero, karena aku pindah sendirian yang anak-anak nggak tahu itu. Di rekeningku cuma ada duit 10 juta. Jadi pas Om Anang perceraian itu benar-benar 10 juta? Ada 10 juta doang nih rekening. Sementara ruko itu adalah ruko yang tanggungan bank. Ruko itu ruko yang harus aku bayar bulanan. Bulanannya waktu itu aku ingat 40 juta, 30-40 juta. Sewa atau? Bukan, memang itu menjadi tanggung jawab bersama pada saat waktu aku bareng sama ibunya ngambil ruko itu. Dan akhirnya menjadi ruko itu dipakai karena aku studio, ya akhirnya menjadi kesepakatan aku pakai. Dan aku pakai sebenarnya itu untuk sementara, karena sebetulnya ruko itu bukan punya kita berdua. Pada saat kita membeli itu milik anak-anak sebetulnya. Cuman aku pakai, dan kebetulan juga tahu-tahu anak-anak maunya hidup sama aku, ya sudah. Jadi aku pakai itu bareng anak-anak. Ya dengan keberadaan ruko yang apa adanya itulah, mau diapain? Ya seada-adanya itulah kita pakai. Ya tidur yang bareng sama tikus itu ya emang ada itu ya. Bukan ada, emang ruko itu isinya tikus. Temen nggak penyakitan tuh anak-anak waktu itu. Nggak penyakitan ya kamu kan? Nggak ada. Sehat. Tuh bagus kamu. Sehat karena hidupnya waktu itu hanya pikirannya senang. Pikirannya kita berjuang bersama, kita melalui hidup bertiga. Apa katanya kita waktu itu, karena aku sangat menyerahkan anak. Makanya sampai hari ini aku selalu bebaskan mereka. Tapi aku tidak lepas dari diskusi, karena aku lebih baik berdiskusi sama dia. Aku nggak akan bilang dia tapi nggak punya alasan, karena aku selalu bilang nggak bisa hidup begitu. Karena aku juga sama orang tuaku dulu, orang tuaku nggak pernah ngelarang aku. Aku mau begini nggak pernah dilarang, cuma aku selalu diajak diskusi sama almarhum bapak. Kenapa kamu mau kesana? Pada saat aku bisa jawab, bapak ya udah jalanin. Nggak pernah dilarang. Dulu ayah nggak pernah ngelarang. Nggak pernah larang. Itu cara didik yang orang. aku bawa sampai hari ini. Jadi aku nggak pernah ngomong sama Aurel, sama Azril. Justru aku ajak ngobrol. Kamu tahu nggak kalau kamu kesini pengalaman ayah Pipi itu gini. Kalau kamu kesini pengalamannya Pipi itu begini rasanya dan keadaannya. Kamu memilih yang mana? Kalau kamu memilih yang begini, kamu akan mengalami ini menurut pengetahuan Pipi dan pengalaman. Yang kesini akan begini. Jadi kalau kamu kesini, kalau nanti memang bentur dengan apa yang Pipi ngomong, kamu hadapin sendiri ya. Lu jangan minta tolong. Kenapa? Aku dikasih tahu, lu nekat. Jadi sudah diajak diskusi, udah dikasih tahu saran yang benar. Itu diskusinya antara bapak dan anak pada saat itu belum dijalankan. Tapi orang tua adalah selalu orang tua. Tidak ada namanya bekas orang tua. Tidak ada bekas. Akan yang selalu. ada adalah bekas istri ada.
tapi bekas anak tuh ada. Nah, gimana Om Anang waktu melihat curhatan mereka nih? Curhatan yang Sesulit itukah dulu yang tadi, curhatan yang tadi? Ya memang begitu, karena kalau aku harus tinggal di rumah nggak cari duit gila-gilaan, terus gimana? Ya gimana bayarnya bulanan? Bayar dulu? bulanan ruko dan bayar kehidupan anak-anak yang anak-anak nggak boleh nggak tahu bahwa aku nggak punya duit. Pipi merahasiakan itu ya? Nggak boleh dong. Yang aku selalu jawab bahwa ya Pipi besok akan adain, ya Pipi akan mampu begini, ya selalu. Wah, itu gokil. Nggak boleh aku ngomong nggak sanggup, nggak boleh. Kalau nanti nggak sanggup, malaikat akan tulis oh bapaknya udah nggak sanggup. Itu ilmu yang aku dikasih tahu di pesantren dulu. Jadi selama kamu ngomong bisa, Nang, Allah akan bersama kamu. Waduh, itu loh guys. Jadi dari diri kita sendiri harus bilang bisa, mampu. Mampu, Lah, bisa. kalau kamu nggak mampu dulu ya sudah ditulis. Di Walaupun malaikat. lagi nggak ada duit, bilang aja dulu mampu ya. Bi, ya? Mampu, perkara Karena- itu nanti jalannya gimana Allah bersama kamu. Iya bener-bener itu pelajaran guys. Karena kebanyakan orang bilang aku nggak bisa. Ya udah nggak aku bisa. capek. Nggak bisa. Ya udah nggak bisa. Kamu nggak jadi Makanya apa-apa. kalau diambil bahwa orang yang pandai mengeluh dia akan mengalami keburukan hidup. Aku selalu ngajarin anak-anak jangan pernah mengeluh. Apapun yang kamu hadapin, Jangan kamu pernah. harus hadapin. Nggak, Hadapin. bukan dengan mengeluh. Sakit apapun hadapin aja. Tapi Hadapin. harus dengan bahagia, harus dengan senang, dan harus berikhtiar dan berdoa. Kamu jalanin itu insya Allah ada jalan. Udah nggak ikhtiar, udah nggak berdoa, ngeluh pula lagi. Wah, Waduh, udah minus. udah lengkap minus, itu minus. udah. Itu udah lengkap. Udah. Hancur. Hancurnya lengkap itu. Hancur. Bersama kita mampu.